Halo, saya Albertus Prawata, Faculty Member jurusan Arsitektur Universitas Bina Nusantara. Melalui video based learning ini, saya akan mencoba menjelaskan proses titik berangkat perancangan untuk memenuhi tujuan perancangan yang ingin dicapai. Video based learning ini secara khusus ditujukan untuk proses perancangan tugas akhir jurusan Arsitektur Universitas Bina Nusantara. Arsitektur, menurut Geoffrey Broadbent, dibentuk oleh 3 unsur-unsur yang bersinergi, yaitu manusia, tapak, dan fungsi. Dalam perancangan arsitektur, titik berangkat perancangan dapat dimulai dari unsur apa saja, asalkan memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dibangun dari masalah-masalah yang muncul dari ketiga kategori unsur tersebut. Syarat utama keberhasilan perancangan adalah sinergi dari siklus pemenuhan kebutuhan manusia yang dikontekstualisasikan ke dalam fungsi yang kemudian distrukturkan ke dalam tapak yang pada akhirnya rancangan ditampilkan untuk pemenuhan kebutuhan manusianya. Unsur tapak dapat berdiri sendiri membangun pemenuhannya atau dengan sedikit pengaruh dari unsur fungsi dan manusia. Begitu juga unsur fungsi yang bisa independen, berdiri sendiri dalam pemecahan masalahnya, atau sedikit terpengaruh dari unsur manusia dan unsur tapak. Sedikit pengaruh tersebut dikarenakan oleh dampak sebab akibat, sehingga terlihat adanya sedikit pengaruhnya. Namun sesungguhnya, unsur manusialah yang paling mengikat dan mempengaruhi tapak dan fungsi dalam pemecahan masalahnya. Sebagai contoh adalah perancangan dapur. Kalau titik berangkatnya dari unsur tapak, maka pengaruh tapak menjadi sasaran kualitas utama. Misalnya pencahayaan alami akan menjadi penentu keputusan keberhasilan pemecahan masalah. Walaupun ada standar pencahayaan yang menjadi acuan kebutuhan ideal manusia, namun tidak spesifik pada pengguna tertentu, misalkan orang tua lanjut usia dengan penglihatan terbatas. Berbeda lagi dengan perancangan dapur yang dimulai dari titik berangkat fungsi, yang masalahnya adalah penataan dapur berdasarkan proses dan prioritas dalam kegiatan di dapur. Dalam hal ini, tidak ada spesifikasi dapur untuk chef profesional atau ibu rumah tangga. Yang penting, secara umum, kegiatan yang diinginkan seperti mempersiapkan, mengolah, dan menyajikan makanan dapat terpenuhi. Namun, perancangan dapur dari titik berangkat unsur manusia akan berdampak langsung dengan unsur tapak dan unsur fungsi. Mengapa? Karena permintaan spesifik pemenuhan kebutuhan manusia atau pengguna menjadi esensi yang tidak bisa digeneralisasikan seperti halnya tapak dan fungsi. Artinya, spesifikasi yang dicanangkan sebagai sasaran kualitas unsur manusia akan berdampak langsung pada faktor-faktor pembentuk unsur tapak dan unsur fungsi. Misalkan, pengguna, itu unsur manusia, menginterpretasikan dapur yang luas dan multifungsi. Artinya, persepsi tentang luas dan multifungsi akan dicarikan pendekatan fisiknya pada unsur tapak atau unsur fungsi agar hasilnya konkret. Contoh lain yang sering dijumpai dalam tugas akhir arsitektur mengenai perancangan suatu apartemen. Kalau titik berangkatnya dari unsur tapak, maka pengaruh tapak menjadi sasaran kualitas utama. Misalnya pencahayaan alami. Pencahayaan alami akan menjadi penentu keputusan keberhasilan pemecahan suatu masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari standar pencahayaan yang menjadi standar kebutuhan ideal manusia, penggunanya. Kalau titik berangkat dari fungsi, yang masalahnya adalah optimalisasi sellable area pada perancangan suatu apartemen, dalam hal ini, tidak ada spesifikasi khusus apartemen dikhususkan untuk orang tua, atau muda, atau keluarga besar, maupun keluarga muda. Yang paling penting, secara umum,
persentase sellable area yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi dengan baik. Namun, perancangan apartemen yang titik berangkatnya dari unsur manusia akan berdampak langsung dengan unsur tapak dan juga unsur fungsi. Spesifikasi yang dicanangkan sebagai sasaran kualitas unsur manusia akan berdampak langsung pada faktor-faktor pembentuk unsur tapak dan unsur fungsi. Misalkan, pengguna, yaitu manusia, menginterpretasikan unit apartemen yang memiliki view kota yang baik dan luas. Artinya, persepsi tentang view kota yang luas dan baik akan dicari pendekatan fisiknya pada unsur tapak atau fungsi, agar hasil perancangannya yang dapat dihasilkan dapat terbentuk secara konkret. Dengan demikian, titik berangkat perancangan arsitektur pada tugas akhir sudah tidak lagi mengacu pada suatu pendekatan atau teori perancangan yang secara langsung diaplikasikan pada suatu proyek. Contohnya, perancangan kantor dengan penerapan arsitektur hijau atau penerapan healing environment pada suatu rumah sakit. Mengapa? Saya menganalogikan proses tersebut dengan suatu perhitungan matematika yang dapat dipecahkan dengan kalkulator dan sudah langsung bisa didapatkan jawabannya melalui alat bantu kalkulator tersebut. Arsitektur hijau atau healing environment sebagai kalkulatornya, dan tinggal menghitung rumusnya dan dapat langsung keluar jawabannya. Di satu sisi, mahasiswa akan kewalahan karena banyaknya aspek yang harus dikuasai dan diselesaikan mengingat waktu yang sangat terbatas. Lalu aspek kebaruan atau kekhasan permasalahan arsitektur tidak didapatkan dalam proses tersebut. Kesimpulannya, silakan tentukan titik berangkat perancangan dari potensi yang ada pada 3 kategori unsur-unsur arsitektur, yaitu tapak, fungsi, atau manusia. Titik berangkat perancangan dibangun dari latar belakang perancangan sebagai arsitek yang mendapatkan proyek. Sebagai contoh, jangan posisikan diri Anda sebagai gubernur, presiden, ataupun pimpinan lembaga dunia lainnya. Menentukan titik berangkat perancangan jangan untuk menghapuskan polusi udara, kemacetan lalu lintas, membuat orang lain sehat, bahagia, sampai dapat menyembuhkan. Latar belakang menunjukkan indikasi kuat bahwa ada fokus pada ranah permasalahan yang merujuk pada suatu titik berangkat. Untuk memudahkan, mulailah dari satu titik berangkat yang kemudian dibangun dari masalah-masalah perancangan yang penting.